Mengapa judi online begitu mudah diakses dan bagaimana seharusnya pemerintah menindak judi online di tanah air? Kita akan kupas tuntas pemirsa. Malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir ada Pak Abimanyu, pakar telematika. Selamat malam Abah. Selamat malam. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Di sebelah pakar telematika ini sudah hadir Mas Septa Dinata, sosiolog Universitas Paramadina. Selamat malam Mas Septa. Malam, Mbak. Oke. Selain dua narasumber di studio, kita juga masih menunggu ya kehadiran dari Pak Agroseno dan juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ini sudah ada Pak Danang Trihartono, Deputi Analisa dan Pemeriksaan PPATK. Selamat malam Pak Danang. Selamat malam Mbak Bena. Oke, saya izin mau ke Pak Danang terlebih dahulu kan, yang punya data dulu, kita gali soal data. Pak Danang, kami ingin tahu angka ada berapa transaksi aktivitas judi online termasuk juga kabarnya ini ada ratusan ribu penerima bansos yang juga bermain judi online. Datanya seberapa besar Pak Danang? Ya, baik. Kalau kita melihat judi online, itu lebih tepatnya kami melihat dari sisi deposit. Nah, deposit dari para pemain judi online ke rekening-rekening deposit di tahun 2023 itu mencapai 34 triliun. Tahun 2024 itu meningkat ke 51,3 triliun. Dan di tahun 2025 kuartal 1 itu tercatat 6,2 triliun deposit. Jadi pemain-pemain mendepositkan uangnya ke rekening judi online. Oke. Nah, kalau kami lihat berapa jumlah pemainnya, itu tahun 2024 dari 51,3 triliun itu yang mendepositkan adalah kurang lebih 9,7 juta pemain. Nah, di tahun 2025 di kuartal 1 dari 6,2 itu kurang lebih didepositkan oleh 1 juta pemain. Jadi gambaran umumnya adalah seperti itu, Mbak Vena. Oke, kami ingin tahu juga soal data penerima bansos yang kabarnya juga ini banyak Pak yang juga bermain judi online. Ada berapa sih datanya? Jadi gini, kami mendapatkan NIK penerima bansos itu dari Kementerian Sosial. Nah, data NIK dan penerima bansos ini kami sandingkan dengan data pemain judi online seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa di tahun 2024 sebanyak sekitar 9,7 juta pemain. Oke. Nah, berdasarkan itu maka matchinglah NIK tersebut antara penerima bansos dengan NIK pemain judi online. Nah, itu kurang lebih ditemukan sebanyak 571 penerima bansos. Nah, itu bukan berarti dalam rekening bansos itulah yang digunakan untuk bermain judi online. Namun misalnya dia menerima bansos di bank A, nah kami temukan di bank B atau di e-wallet atas NIK tersebut itu melakukan deposit judi online. Jadi belum tentu di rekening dia menerima bansos dia bermain di situ. Tapi bisa di rekening bank lain atau di e-wallet dia mendepositkan uangnya untuk judi online. Saya kira demikian. Oke, Pak, 571 orang atau 571.000 penerima bansosnya? 571.393 NIK. Angkanya luar biasa besar ya kalau dicocokkan oleh PPATK berdasarkan data para pemain judi online. Tapi kami ingin tahu Pak, ini tadi kan Pak Danang juga menyebut ya bahwa penggunaan rekening ini tidak hanya satu rekening tapi juga beberapa rekening ataupun deposit di e-money seperti yang tadi disebutkan. Jadi modusnya ini sebetulnya dialirkan kemana dan judi online ini seperti apa sih modusnya? Jadi begini, mereka tuh berlayar ya. Jadi yang pertama adalah rekening deposit. Rekening deposit ini adalah rekening yang ditampilkan di situs-situs web mereka ataupun melalui akun-akun grup mereka untuk memberitahukan kepada member untuk deposit ke rekening tersebut. Itu yang pertama. Dan kami lihat bahwa aktivitas di deposit ini sebagian besar, hampir 100% itu berdasarkan dari aktivitas jual beli rekening. Ini yang mungkin jadi permasalahan lain ya, bahwa rekening deposit itu didapat dari masyarakat yang butuh uang, dia membuka rekening lalu dia jual ke para bandar tersebut. Nah, setelah para pemain mendepositkan uang depositnya di rekening tersebut, maka dia pindahkan lagi
pindahkan ke rekening withdrawal, lalu diputar-putar sampai berlayar-layar, bahkan kami temukan sampai 7 layer, itu akhirnya ada yang dipindahkan ke luar negeri dan ditukar falas, dipindahkan ke aset kripto dan sebagainya. Itu mekanisme mereka untuk menghilangkan jejak, dari rekening judi online tersebut. Dan kami identifikasi semakin masif jual beli rekening ini akan mempersulit penegak hukum juga untuk melakukan tindakan hukum, tentu saja demikian, Mbak. Oke, baik, kalau gitu saya mau ke Abah pakar telematika. Abah, ini kalau berdasarkan keterangan dari Pak Danang, nampaknya rumit sekali ya mereka mekanisme yang dilakukan untuk menghilangkan jejak. Sebetulnya gimana sih cara kerjanya ketika sudah diblokir oleh Kominfo, tapi kemudian nih masih terus bisa diakses judi online-nya? Kita jangan melihat setiap informasi itu secara tendensius, ya. Kalau saya ngelihatnya gini, dari informasi awal aja dibilang bahwa rekening pemain judi online, udah salah. Rekening yang terlibat judi online bisa jadi, karena yang ada rekening yang dimasukkan ke sana belum tentu dia pemainnya, ya kan? Nah, pemainnya siapa? Orang yang menggunakan perangkat selular. Jadi kalau kita lihat data di sini bukan data valid, yang diberikan oleh Kemensos adalah submitted data. Yang dimiliki oleh PPATK submitted data. Nggak ada yang lebih tinggi nih, harus mesti sama-sama di cross check. Nah, udah di cross check dapat screen data, ya ada relasionalnya data. Data tersebut harusnya divalidasi dan diverifikasi. Siapa yang memverifikasi? Harusnya Komdigi. Kok malah dalam kasus ini Komdigi nggak dilibatkan? Kenapa saya bilang perlu dilibatkan? Karena semua orang yang meregister ponsel, dia mendaftarkan ke SMS 4444, ya kan? Nah, berarti sudah aktif, dia datakan dari situ. KTP-nya ada, sudah hidup. Kalau datanya sudah aktif, sudah hidup, kemudian nanti kalau dia beraktivitas, yang namanya masuk ke judi online manapun, pasti ada yang namanya OTP, ya, untuk passwordnya. Oke, nah one time password ya. Nah, pada saat OTP itu masuk, berarti terverifikasi bahwa data tersebut memang aktif. Nomor itu aktif dan kemudian dari data SMS 44 ini ketahuan nomor KTP-nya dan nomor ponselnya. Setelah itu masuk baru terscreen, dia terscreening. Nah, udah terscreening dapatlah benar-benar si pemainnya. Setelah kita dapat pemain yang beneran, harusnya mulai fokus ke sana. Jangan hanya ngelihat nomor rekeningnya. Gitu loh. Kalau kita ngelihat hanya sekarang nomor rekeningnya, dari sini dilarikan kemana, rekening ini kan baru benda mati, yang isinya yang satu data berupa uang, data berupa nomor. Nah, ada orangnya, ada manusianya, ada manusia di sini. Nah, dia pelakunya adalah pengguna ponsel. Nah, harusnya dia yang mulai dideteksi, lokasinya dia di mana, kapan terakhir dia mengaktifasi, kapan terakhir dia main. Ya, secara transaksional. Kemudian kita nanti juga bisa lihat jalur aktivitasnya. Di lokasi mana dia. Nah, dari situ kemana dia sering berinteraksi. Baru akan tertelusuri. Tapi kalau kita hanya fokus kepada data di sini, sementara Komdigi tidak dilibatkan, mau mencari tahu bagaimana dia kemudian mau masukkan ke layer 2, 3, 4-nya, mau dia putar ke dunia manapun, dunia lapis ke-7, bahkan langit ke-12, ujung-ujungnya si manusia butuh uangnya, akhirnya kertasnya, uang kertasnya, untuk dia beli air minum. Untuk dia beliin apa, untuk dibeliin kacamata, baju, dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat balik jadi uang, ke dia lagi. Nah, nomor ini ya pasti nomor-nomor dia lagi ya, akhirnya masuk dari bank lagi. Kelihatan lagi, jadi nggak usah dipikirin dia muternya kemana, tinggal ditungguin aja manusianya satu. Mau dia libatkan ke beberapa orang, dia ini yang akhirnya akan mendapatkan benefitnya dari uang tersebut, karena dia pemainnya. Kalau dia melibatkan banyak orang, orangnya akan bertanya-tanya, temannya, keluarganya, apa dari mana, uangnya dari mana, dia akan tanya kan. Tetapi kalau dia sekarang bermain sendiri, dia juga akan kerepotan. Nah, ujung-ujungnya apa? Dia libatkan semuanya pihak-pihak kemanapun, mungkin bisa temannya kemana-mana, tapi akhirnya baliknya ke dia. Nah, di-screen ke sini apa tidak? Kalau tidak di-screen sampai ke sini, yang dalam arti tadi penggunaan validated dan verified, maka kita akan kerepotan mau cari, oh bedanya berapa? Kalau ini 8 lapis, yang ini 4 lapis, nggak ada bedanya. Ujung-ujungnya manusianya biarin aja mau 17.000 lapis pun dia kemana-mana kan datanya, ujungnya sekarang sampai ke dia lagi kapan nih? Kayak bumerang aja dia lempar kembalinya dari situ. Kalau kita screen ke sana, baru akhirnya kita bisa tahu ya paling intinya berapa banyak pemainnya yang sudah terverified lagi dari tadi 2 submitted data. Kemudian baru kita fokus ke sana. Ya, kalau saya nggak bisa bilang kemudian oh ini rumit apa tidak, wong kita belum pegang datanya. Saya nggak pernah mau tendensius menyatakan bahwa ini masalah gitu ya. Harus kita pegang datanya dulu, tetapi kemudian kalau kita mengolah data 571.000 itu, sebagai 571 rekening sama aja 571 KTP, capek.
Tapi kalau kita udah screen dengan validate verified, nah kita bisa fokus. Ya, nah atau orang-orang ini akhirnya ada pulaunya, orang-orang ini ada kotanya. Nah dari sana baru fokusnya polisi masing-masing yang berkaitan di sana, mereka yang mengurus masing-masing area. Oke, itu dari Abah. Tapi kita mau lihat ini dari kacamata Mas Septa selaku sosiolog, apa sih yang membuat justru masyarakat dengan kondisi ekonomi yang lemah, yang banyak terjerat judi online, apalagi ini datanya sekitar lebih dari 500.000 penerima bansos ternyata juga bermain judi online. Apa sih alasannya? Ya, sebetulnya masalahnya sangat kompleks, tapi bisa disederhanakan sebetulnya. Pertama tentu kita berada di era yang cara kita berinteraksi berubah drastis, ada perubahan struktural. Ya. Di satu sisi sebetulnya kalau kita lihat ada permasalahan. Kalau dalam sosiologi itu kita sebut dengan habitus. Ya. Habitus itu kondisi struktural yang membatasi orang. Ya, di mana institusi formal itu tidak lagi sepenuhnya bisa tempat orang bergantung. Misalnya, ya, apakah saya sekolah dengan rajin, otomatis atau ada jaminan saya akan dapat pekerjaan yang baik misalnya. Nah dengan kondisi kehidupan yang semakin random ini, orang itu semakin tidak jelas mau menggantungkan harapan kemana. Di samping memang sehari-hari mereka juga berhadapan dengan kenyataan hidup yang semakin sulit. Maka kondisi ini sebetulnya sangat memungkinkan orang terjebak dalam false hope, ya, harapan palsu sebetulnya. Jadi ketika ada iming-iming ya akan dapat sekian dengan dapat sekian, bisa jadi misalnya modusnya ada 1-2 orang yang sukses dapat duit dari judol ini. Nah ini cerita ini yang kemudian dilebih-lebihkan. Yang untung 1 tapi yang rugi ada ribuan misalnya. Tapi cerita ini diterima sebagai kebenaran ya karena orang tergiur dengan jumlah yang besar. Nah di sisi lain juga masyarakat kita hari ini itu kan sebetulnya ada yang disebut dengan conspicuous consumption. Jadi konsumsi itu bukan soal kebutuhan, tapi ada identitas sosial. Nah ini dilipat ya oleh media sosial segala macam, sehingga orang hari ini di sisi lain hidup susah, tapi di sisi lain juga obsesinya tuh semakin tinggi. Nah ini yang membuat orang itu semakin tergoda untuk menempuh jalan-jalan pintas ini, jalan instan, jalan gitu instan. Ya? Walaupun pada akhirnya terjebak tadi, ketipu tadi. Oke, ya, baik. Gitu, Mbak. Tentu juga kita ingin membahas lebih dalam ya, apa sebetulnya tantangan utama dalam memutus rantai judi online di Indonesia. Tapi kita kupas tuntas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.